Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membacakan yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kehadiran para siswa sekalian, alhamdulillah kali ini untuk siswa hadir semuanya. Dan untuk materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang cerpen. Ibu akan menjelaskan tentang cerpen. Mungkin sebelumnya anak ibu pernah mendengar apa yang dimaksud dengan cerpen. Di sini cerpen adalah cerita pendek yang merupakan prosa fiksi yang menceritakan yaitu tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh tokoh utama, seperti misalnya namanya cerpen itu lebih sederhana daripada novel. Jadi cerpen tersebut dalam sastra populer, karya sastra ini terdiri dari satu inti kejadian yang dimaksud dengan cerita yang pendek Di sini cerpen dan unsur intrinsik perlu diketahui Jadi dalam cerita fiktif atau rekaan. Habis itu juga di sini ada fokus pada aspek ceritanya dalam sebuah cerpen. Habis itu dia mengungkap masalah yang penting saja untuk cerpennya, menyajikan peristiwa yang cermat dan jelas. Ceritanya pendek dan singkat, mengungkap atau menggunakan bahasa yang tajam, sugestif dan prospektif, menarik perhatian pembacanya itu untuk cerpen Dan dari cerpen itu juga ada karakter dalam cerpen itu adalah tokoh itu merupakan sikap para tokoh yang digambarkan oleh pengarang dalam suatu hasil karya sastra. Di sini tokoh itu merupakan yaitu hal yang tidak boleh terlepas dari sebuah hasil karya, yaitu tanpa ada pengurangan tentang karakter tokoh dalam sebuah karya. Jadi di sini akan dinamakan atau dinantikan oleh pembaca di situ untuk karakter yang ada dalam cerpen. Habis itu dalam cerpen juga ada yang namanya plot Plot adalah menurut Hendy Sugono, alur cerita adalah jawaban peristiwa dalam karya sastra untuk mencapai yaitu aspek tertentu, menunjukkan yaitu peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita di mana semuanya saling yaitu berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi alur cerita pun sering disebut dengan plot. Itu menurut Hendy Sugiono itu untuk plot. Sedangkan di sini ada tema Tema di sini merupakan suatu gagasan pokok atau ide pokok tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat yaitu suatu tulisan satu tulisan. Pada setiap tulisan yaitu pastilah di sini kita dalam sebuah cerpen ada yang dikatakan dengan sebuah yaitu tulisan, dan dalam cerpen juga ada yang dikatakan dengan yaitu moral Moral dalam cerpen adalah di sini ada ajaran tentang
laku atau kehidupan yang baik yang berdasarkan pandangan hidup, yaitu atau dalam ajaran agama, yaitu ada yang namanya moral, ya. Nah, habis itu berdasarkan pandangan hidup menurut agama tertentu, moral sebagai tingkah laku hidup atau agama tertentu. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia yang berdasarkan yaitu kesadaran bahwa untuk mencapai yang namanya nilai moral, ya, itu adalah berlakunya tingkah laku atau yang dikatakan dengan lingkungan, ya, lingkungan dalam kehidupan. Jadi lingkungan dalam kehidupan itu dia bisa mempengaruhi yaitu tingkah laku atau moral seseorang. Lingkungan berpengaruh penting dalam kehidupan kita, ya. Jadi dalam cerpen, ya, itu tadi sudah Ibu jelaskan, ada moral, ya, ada plot, ada alur, dan ada tema, ya. Jadi dalam pembelajaran kita atau tujuan pembelajaran kita di sini, ya, diminta, ya, siswa untuk dapat mendengarkan cerpen dengan singkat. Nah, setelah itu siswa juga dapat mengidentifikasi unsur cerpen. Siswa dapat menyimpulkan pesan moral dari cerpen yang didengarkan. Jadi kalau untuk cerpen, ya, Ibu rasa semuanya tidak mungkin kalau tidak pernah mendengarkan apa itu cerpen. Dan untuk tugas untuk anak Ibu berikan yaitu anak Ibu untuk dapat yaitu menyimpulkan cerpen yang telah Ibu bacakan, atau anak Ibu bisa membacanya lagi. Setelah anak Ibu membaca lagi, anak Ibu bisa menyimpulkan yaitu apa itu moral yang ada dalam cerpen tersebut. Nah, hanya ini yang dapat Ibu sampaikan kepada anak Ibu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Dan Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.